Sudahlah. Nah, ini ada hadis begini. Utlubul khaira 'inda hisanil wujuh. Lah. Arti bahasa dulu lah. Minta, carilah atau mintalah. Utlubu al khaira, kebaikan. Ini arti bahasa dulu. Nanti kita lihat arti maksudnya apa. Mintalah atau carilah kebaikan kamu inda, pada hisanil wujuh, orang yang bagus wajahnya, yang wajahnya bagus. Artinya sama yang wajahnya kada bagus jangan cari kebaikan kamu. Nah, orang bingung ini bagus maksudnya bagusnya wajah atau, nah, apa maksudnya yang bagus-bagus? Mestilah orang yang wajahnya bagus dia baik. Kada tentulah, kada tentu. Cuman harusnya yang bagus wajahnya kan bagus perbuatannya juga loh. Kalau orang bagus wajahnya, kelakuannya kada bagus, kan jadi kada bagus. Nah, jadi ada yang mengartikan maksudnya itu, carilah kebaikan kepada yang muhanya itu nyaman dilihat. Artinya begini, orang kalau enak dilihat kan, misalnya pian perlu sesuatu nih, bahaya sesuatu, kalau dia kada bisi, kada nggak punya kan dia oke, dia akan, tetapi dengan wajah yang enak, maaf lah, entar rela lo, misalnya wajahnya tuh nyaman. Kalau nolak, kalau memberi pun wajahnya enak, nyaman. Nah, ada yang mengartikan itu maksudnya. Maksudnya indah hisanil wujuh. Ini hadis. Carilah kebaikan dari orang yang bagus rupanya. Itu nah. Artinya kalau memberi muhanya nyaman dilihat, kada memberi pun nyaman dilihat. Berarti yang kada artinya sebaliknya, yang kada bagus rupanya ini, kalau nolak mukanya kada nyaman juga, kalau memberi mukanya juga kada bagus. Nah, lah, wallahu a'lam. Cuman memang harusnya yang berwajah bagus itu, karena ada yang mengartikan dohirnya. Kalau mau cari, kalau kau mau perlu sama orang yang bagus rupa, gitu ya. Nah, ini kan diriwayatkan Bukhari dalam tarikhnya, wa Ibnu Abi Dunya dalam Qadha'il Hawaij. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya itu pasal Qadha'il Hawaij, terkabulnya hajat. Di pasal itu hadis ini diletakkan oleh Ibn Abi Dunya. Oke, dan Abu Ya'la, Imam Tabrani, ini riwayat dari istri Nabi an Aisyah radhiyallahu anha. Oke, yang menyampaikan. Juga riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi dari sahabat Ibn Abbas. Jadi meriwayatkan banyak. Juga Ibn Adi dari Ibn Umar meriwayatkan hadis ini. Ibn Asakir dari Anas bin Malik sahabat. Lah, Imam Tabrani dalam Ausad dari sahabat Jabir, tamam. Al-Khatib di rawinya ada Malik dari Abu Hurairah dan dari Abi Bakar. Tuh, utlubul khair inda hisanil wujuh. Kalau muhanya sudah kada nyaman, apalagi kada bagus, mending pak muha kada bagus, kada nyaman pula dilihat loh, atau kada bagus tapi nyaman dilihat loh. Yang bagus nyaman dilihat loh. Nah, jadi kalau mau cari kebaikan sama yang bagus, wajahnya yang enak dilihat lah. Ini Nabi bilang kalau mukanya kada enak, kada usah, tidak usah, cuma dia. Yang muhanya kada nyaman. Oke. Nah, ini yang serupa hadis selanjutnya ini begini nih. Ini karena serupa sama dengan satu ini.
utlubul ma'rufa, jar Nabi SAW, carilah kebaikan, ya, kebaikan. Ma'ruf itu kebaikan lah, min ruhamai ummati, dari umatku yang kasih sayang tuh, orangnya itu belas kasih, kasihan. Nah, kalau kamu mau cari kebaikan, datangi umatku yang kasih sayang. Ta'ishu fi aknafihim, kamu akan hidup lah di dalam apa? Kanaf itu kan asalnya pundak lah, ya, maksudnya itu kamu akan hidup terhormat. Nah, kamu dihormati, itu maksudnya, ya. Nah, tapi ada ulama mengatakan sebaiknya orang, selanjutnya, wala tatlubuhu, jangan kau mencari kebaikan, minal qasiyati qulubuhum, dari orang-orang yang keras hatinya, jar Nabi, fa innal la'nata tanzilu alaihim, karena laknat, kutukan turun atas mereka, atas orang yang keras hati. Nah, ada ulama Ibn Taimiyah mengatakan yang dimaksud ini orang Yahudi, ya, yang hatinya keras itu. Ya, kalau orang KTP-nya Islam hatinya keras, ya berarti kayak seperti Yahudi juga loh. Nah, lalu ya Ali, jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali nih, nasihatin sahabatnya nih, nah mantunya, ya Ali, innallaha ta'ala khalaqal ma'ruf, sesungguhnya Allah itu menciptakan ma'ruf, menciptakan kebaikan, wa khalaqalahu ahlan, dan ia menciptakan orang-orang ahli ma'ruf. Yang nyiptakan kebaikan Tuhan, yang nyiptakan orang-orang yang melakukan ma'ruf itu Tuhan juga. Ada orangnya sendiri sudah, dasar, walaupun gak ada sekolah kemana-mana juga, ya lah, dasar diciptakan baik. Wahabbabahu ilaihim, Allah membuat membuat kebaikan itu dicintai oleh mereka, senang rasanya. Wahabbaba ilaihim fi'alahu, dan Allah membuat mereka itu senang kepada pelaku-pelaku kebaikan. Paham? Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan orang-orang yang berbuat baik. Allah buat kebaikan itu dia cinta, dan cinta kepada pelaku-pelaku baik. Wa wajjaha ilaihim tullabuh. Nah, ini semakna dengan di atas, utlubul khairah inda hisanil wujuh. Ini seakan mendekati itu, karena Allah kemudian wajjaha ilaihim, Allah mengarahkan kepada mereka tullabuh, pencari kebaikan. Tullab jamak talib, para pencari kebaikan itu Allah akan alirkan, Allah akan arahkan kepada mereka. Kama wajjahal ma'a fil ardil jadbah, sebagaimana Allah mengalirkan air pada tanah yang kering, tandus, litahya bihi, supaya tanah itu subur, wa yahya bihi ahluha, dan penduduk tanah itu jadi sehat juga, jadi hidup juga. Kalau tanahnya subur kan penduduknya makmur. Itu inna ahlal ma'ruf, jar Tuhan, jar Rasul kepada Sayyidina Ali, sesungguhnya orang-orang baik itu yang berbuat ma'ruf itu fid dunya, orang-orang yang berbuat baik di dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka adalah juga orang-orang baik di akhirat. Jadi Nabi SAW, apa artinya? Mereka yang orang-orang baik di dunia itu, nah
yang hisanil wujuh, yang nyaman dilihatnya. Itu di akhirat juga orang-orang baik. Nah, ada ulama mengartikan yang dimaksud bahwa di akhirat orang baik itu seperti apa? Yaitu mereka itu yang nanti di akhirat karena punya kedudukan, mereka kemudian mengupayakan memberi syafaat kepada orang-orang yang dia mau. Kan ada di antara mereka yang Allah beri izin untuk memberi syafaat, entah kepada keluarganya, kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada gurunya, kepada muridnya. Ya, jadi ada orang-orang yang diizinkan sama Allah. Jadi sampai di akhirat pun dia ahlu ma'ruf. Memang sudah Allah ciptakan orang ma'ruf, yang mencintai ma'ruf. Di dunia ma'ruf, di akhirat ma'ruf. Kalau dasar yang kada ma'ruf, yang sudah terlaknat, walaupun dipondokkan kemana saja, disekolahkan di universitas mana, tetap dia kada tahu. Nah, masih syariah. Oke, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yalah, ini riwayat Imam Hakim dari Sayyidina Ali yang meriwayatkan. Wallahu a'lam.